Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori kepribadian dari aliran psikoanalisa, yaitu teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Ini adalah tokoh yang pertama ya, selalu di dalam buku-buku teori kepribadian ditempatkan sebagai teori yang pertama untuk membahas teori kepribadian. Nah, di sini saya langsung masuk kepada beberapa poin penting yang nantinya kalau kita sudah mempelajari teori ini secara utuh, maka kita dapat menjawab 6 poin penting ini. Pertama adalah mengenai 3 tingkatan kehidupan mental, kemudian 3 pembagian jiwa menurut Sigmund Freud, lalu mekanisme pertahanan diri dari Sigmund Freud, tahap-tahap perkembangan dari teori Sigmund Freud, tahap perkembangan psikoseksual, kemudian bagaimana konsep kepribadian sehat dan tidak sehat menurut Sigmund Freud, serta teknik-teknik yang digunakan dalam psikoterapi dari teori ini. Nah, kita langsung masuk saja kepada konsep yang pertama yang akan kita bahas mengenai tingkat kehidupan mental. Teori Sigmund Freud terkenal ya. Kalau kita sudah membaca atau sudah pernah belajar di psikologi umum, teori ini terkenal dengan istilah id, ego, dan superego. Lalu alam sadar dan alam bawah sadar. Oke, ini kita mengulang sedikit ya. Untuk tingkat kehidupan mental ini ada 3, yaitu alam sadar, alam bawah sadar, dan alam prasadar. Jadi ada 3 tingkat kehidupan mental pada manusia. Apa sih yang dimaksud dengan 3 tingkat kehidupan mental ini? Nah, coba lihat ilustrasi di samping kiri. Di sini kita melihat ada sebuah gunung es. Gunung es yang mengapung ya. Nah, ini sebenarnya nggak mengapung, harusnya dia mengakar di bawah laut ya. Nah, gunung es ini berada di tengah lautan gitu ya. Nah, yang kelihatan oleh orang mungkin yang sedang berlayar gitu ya, hanya terlihat puncaknya saja yang sedikit. Padahal di bawah gunung es ini ya ada bongkahan yang sangat besar. Namun tidak terlihat oleh para pelayar ya atau orang yang berlayar di sekitar lautan ini. Nah, ibaratnya ini adalah jiwa kita. Jiwa kita ibaratkan sebagai gunung es ini. Yang kita tahu tentang diri kita itu hanyalah puncaknya saja. Sedangkan diri kita yang sesungguhnya, banyak hal dari diri kita yang sesungguhnya yang kita tidak tahu gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena kita memiliki satu bagian yang bernama alam bawah sadar. Karena dia di bawah sadar, artinya ya tidak kita sadari. Jadi kita tidak mengetahui seperti apa alam bawah sadar kita, ya, orang lain juga tidak mengetahuinya. Yang kita ketahui hanyalah alam sadar kita. Nah, kita coba masuk dulu ke alam bawah sadar. Apa sih alam bawah sadar ini? Ya, alam bawah sadar ini ya di bawah kesadaran kita, hal-hal yang tidak kita sadari. Apa saja sih hal-hal yang kita tidak sadari di dalam diri kita? Yang pertama itu adalah dorongan-dorongan seksual, dorongan-dorongan agresi, atau Freud menyebutnya dengan dorongan hidup dan dorongan untuk mati. Mungkin saja di alam bawah sadar kita menyimpan hal-hal buruk ya yang kita juga tidak ingin dia ada, tapi ada gitu ya. Misalkan kita berkonflik dengan seorang, kita kemudian marah, tapi kita tidak ingin mengakui bahwa kita marah. Kita menyimpan itu karena ketika kita mengakui, maka ada perasaan cemas ketika kita mengetahui bahwa kita sedang marah atau merasa dendam atau merasa iri dan sebagainya. Lalu kita simpan di alam bawah sadar kita dan sampai kita tidak mengetahui bahwa itu ada. Nah, jadi kalau kita ibaratkan seperti fenomena di lautan ya, lautan yang paling dalam itu isinya adalah ikan-ikan yang sangat mengerikan gitu ya. Ikan-ikan yang kita tidak menyangka bahwa ada bentuk ikan seperti itu, dan biasanya mereka adalah pemangsa. Nah, supaya lebih mengingatnya, mungkin kita bisa mengasosiasikan dengan fenomena bawah laut ya. Sedangkan ikan-ikan yang ada di permukaan laut itu adalah biasanya ikan-ikan yang
bagus begitu ya, yang tidak menakutkan. Nah, begitu. Jadi isi alam bawah sadar ini lebih kepada hal-hal yang kita juga tidak ingin dia ada. Tetapi sayangnya isi alam bawah sadar ini ingin keluar. Jadi dia tidak mau berada di bawah ini. Dia tidak ingin berada di sini. Dia ingin diakui, ya. Dia ingin diakui dan terus mendesak naik ke atas. Terus mendesak naik ke atas dengan berbagai cara. Bahkan alam bawah sadar, isi alam bawah sadar itu muncul ya melalui mimpi kita. Dia ingin kita ketahui bahwa dia eksis ya, bahwa dia ada. Nah, jadi kalau kita misalnya bermimpi ya, misalnya kita cemas akan menghadapi ujian, maka kita bermimpi terlambat datang ujian dan sebagainya ya. Ini berarti kita sudah menyimpan sesuatu yang kita tidak ingin dia ada gitu ya, tapi ternyata dia ada dan dia akan keluar lewat mimpi. Ya, dia akan menyamar dalam bentuk-bentuk yang kita tidak ketahui secara pasti ini apa. Maka nanti dalam teori Sigmund Freud ada namanya analisis mimpi ya. Sigmund Freud melakukan analisis mimpi untuk memahami isi alam bawah sadar kita. Nah, lalu selip-selip kita salah ngomong, kemudian kita lupa sesuatu. Nah, ini juga adalah salah satu cara yang dilakukan oleh isi alam bawah sadar ini untuk keluar, ya, untuk kita sadari. Nah, kemudian satu lagi ya, isi alam bawah sadar yang penting, namun Freud tidak terlalu banyak membahas tentang ini, yaitu warisan filogenetik. Jadi misalnya kita tidak pernah belajar tentang sesuatu hal, tapi kok kita bisa memahami tentang itu. Dari mana ya? Nah, ini disebut oleh Sigmund Freud sebagai warisan filogenetik. Kemudian hal penting lainnya adalah ya ini tadi yang seperti yang saya sebutkan bahwa alam bawah sadar itu selalu saja bekerja ya untuk naik ke alam sadar kita. Dia ingin diakui dengan menyamar, dia tidak pernah berhenti ya, selalu aktif ya. Sehingga kalau kita terlalu banyak menyimpan perasaan-perasaan negatif di dalam diri kita, maka isi alam bawah sadar kita akan penuh sesaknya. Semakin penuh sesak isi alam bawah sadar, maka dia semakin ingin keluar ya. Maka bisa muncul perasaan-perasaan, kok saya merasa kayak gini ya, padahal saya nggak ngerti kenapa seperti ini. Nah, itu kemungkinan adalah desakan-desakan atau dorongan-dorongan dari alam bawah sadar tadi. Nah, kalau yang dimaksud dengan ambang kesadaran ini dia seperti ini ya, di antara alam sadar dan alam bawah sadar. Jadi kalau yang dekat dengan kesadaran, nah maka ini adalah persepsi-persepsi alam sadar. Seperti misalnya ide-ide ya, ide-ide kita tentang sesuatu. Nah, ini dia tidak berada di kesadaran, tetapi tidak pula di alam bawah sadar. Oke, tapi dia lebih mudah berpindah ke alam sadar ya. Oke, dan biasanya isinya adalah hal-hal yang bebas dari kecemasan, maksudnya bukan suatu hal yang memalukan kita seperti itu ya. Oke, lalu yang dekat dengan alam bawah sadar ini adalah imaji-imaji alam bawah sadar yang dapat menyelinap dari sensor ya. Jadi hal-hal yang dari isi alam bawah sadar kemudian menyelinap masuk ke dalam alam prasadar ya, misalnya seperti selip-selip tadi ya, kita salah ngomong. Nah, ini berarti dia sudah mulai menyelinap masuk ke alam prasadar ya. Tapi kita tetap tidak mengetahui ini apa sih sebenarnya. Kalau alam sadar ya segala sesuatu yang kita sadari. Namun alam sadar ini menurut Sigmund Freud perannya relatif sangat kecil ya di dalam kepribadian kita. Yang sangat mempengaruhi diri kita, jiwa kita itu adalah alam bawah sadar ya, dibandingkan dengan alam sadar tadi.
Nah, kemudian hal penting lainnya adalah pembagian jiwa. Ya, tadi ini adalah alamnya, maksudnya tempatnya di kesadarankah atau di prasadarkah atau di bawah sadarkah. Lalu materinya atau jiwa kita, ya jiwa kita ibaratkan gunung es ini juga dibagi menjadi 3, yaitu id, kemudian ego, dan superego. Nah, di sini juga diceritakan bahwa selama tahun 1920, Freud memperkenalkan 3 model struktur jiwa ini, yaitu ego, superego. Ego ini memiliki komponen alam sadar. Ya, ego itu di sini. Kemudian ambang sadar dan sekaligus alam bawah sadar. Sorry, ini ego. Ego ada di sini ya. Dia ada di alam sadar, prasadar ya, ini batas dari prasadar yang putih ini, dan juga alam bawah sadar. Lalu ada superego. Superego hanya memiliki ambang kesadaran dan alam bawah sadar. Ya, superego. Ini dia di sini. Ya. Kemudian ya, tapi superego ini tidak mengerti dengan kenyataan yang terjadi ya, nggak ngerti ya superego. Superego itu hanya berada di ambang kesadaran dan alam bawah sadar. Sedangkan id sepenuhnya berada di alam bawah sadar. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan hanya bagian jiwa kita yang bernama ego lah yang berkomunikasi dengan dunia luar, yang tahu tentang dunia yang sesungguhnya. Sedangkan superego ini tidak mengerti tentang apa yang terjadi sesungguhnya di luar sana. Ya, karena dia ada di permukaan ini, kemudian di bawah. Sedangkan id sama sekali tidak tahu apa-apa, gitu ya. Nah, ini nanti akan bisa menjelaskan bagaimana kepribadian yang sehat ya dari 3 komponen ini. Mana yang harus lebih dominan dari sebuah kepribadian sehat? Mana yang harusnya dia hanya sedikit saja pengaruhnya di dalam jiwa kita ya, atau nggak boleh terlalu kuat seperti itu. Nah, kalau kita ingin memahami tentang id, ego, dan superego, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Lihat, id ini diilustrasikan dengan gambar setan ya. Nah, sedangkan ego diilustrasikan dengan gambar manusia, lalu superego dengan gambar malaikat. Ya, di sini ingin menjelaskan sebenarnya bahwa ego ini adalah kita. Ya. Ego ini adalah kita. Kita yang paling tahu tentang realita. Prinsipnya adalah melihat realita. Sedangkan superego tidak melihat realita, tapi dia hanya tahu apa yang ideal. Ya, apa yang ideal. Ya, prinsipnya morality. Prinsip kerjanya sesuai dengan moral. Lalu sedangkan id ini tidak tahu sama sekali tentang dunia luar, bahkan fenomena yang ada di dunia luar, kemudian apa tadi yang ada di ambang sadar, dia hanya tahu apa yang ada di alam bawah sadar, dan ini digambarkan sebagai insting ya, jadi dorongan-dorongan ke hewan seperti itu ya, dorongan-dorongan buruk. Nah, Sigmund Freud mengatakan bahwa id inilah yang merupakan inti kepribadian. Dorongan yang bersifat primitif yang ada di dalam diri kita, inilah yang merupakan inti daripada kepribadian. Oh, berarti intinya kita atau bagian yang paling penting dari diri kita adalah sesuatu yang sifatnya amoral, tidak logis, chaos, ya, purba. Purba itu artinya ya tidak sesuai dengan keadaan saat ini, gitu ya, tidak dapat diubah, tidak terorganisir, tadi chaos tadi ya, kacau. Nah, satu-satunya fungsinya hanyalah untuk mencari kesenangan yang membabi buta. Ya, dia tidak melihat pada kenyataan, tidak melihat pada dunia sekitar. Prinsipnya hanya ingin mencari kesenangan. Itulah id. Id ini tidak kita sadari dan tidak memiliki kontak dengan realitas tadi ya, karena dia berada di bawah tadi, dapat melayani secara bersama ide-ide yang tidak bersesuaian ya, karena dia sifatnya chaos atau kacau, tapi kelangsungan hidupnya tergantung kepada ego ya, tergantung daripada ego. Oke, dia ada jika ego membolehkan dia untuk keluar gitu ya. Tapi kalau ego bilang jangan, maka id juga tidak akan bisa ya. Ego lah yang akan mengatur.
Nah, ego ini adalah aku, adalah saya, gitu ya. Dialah yang berhubungan dengan realitas atau dunia luar. Dia tumbuh dari it selama masa bayi. Jadi artinya yang ada ketika kita lahir itu adalah it. Ego tumbuh setelah ada it ya. Tapi it hidupnya tergantung daripada ego. Nah, ego ini diatur oleh prinsip realitas. Ya, karena dia yang memahami tentang kenyataan, tentang fenomena kehidupan yang sebenarnya dia lihat dan dia rasakan, maka dia yang paling tahu ya seperti apa realnya kehidupan, dan dia pula yang membuat sebuah keputusan. Ego juga bisa menggunakan mekanisme pertahanan diri. Ego tidak memiliki kekuatan dari dirinya sendiri ya, jelas, karena ego ini tumbuh dari it. Ya, ego juga meminjam energi dari it. Jadi it dan ego ini ya saling membutuhkan ya, simbiosis mutualisme. Kalau nggak ada it, ya nggak ada ego. Tapi kalau ego tidak ada, it juga tidak bisa berlangsung hidupnya begitu ya. Karena ya tergantung daripada ego tadi. Tapi ego sendiri nggak punya kekuatan, energinya dari it. Lalu bagaimana dengan superego? Superego ini adalah sang aku tertinggi. Ya, aku yang ideal. Ya, idealnya kita. Idealnya kita inilah kita sebut sebagai superego. Dia bekerja berdasarkan prinsip moralitas, berdasarkan apa yang benar, tapi dia tidak melihat kenyataan bahwa apa yang benar itu sebenarnya nggak bisa kita lakukan karena tidak memungkinkan ya. Tapi superego ini nggak peduli mau mungkin mau nggak mungkin, mau seperti apapun kenyataannya yang ada di lapangan, yang penting superego ini harus dipuaskan ya. Jadi prinsipnya adalah moralitas bukan realitas ya. Nah, superego ini tumbuh dari ego. Jadi urutannya it dulu, baru ego, kemudian tumbuhlah super ego. Super ego tidak memiliki energi dari dirinya sendiri. Oke, ya dia juga tergantung daripada ego tadi. Tidak memiliki kontak dengan dunia luar dan dia tidak realistis. Jelas karena tidak ada kontak dengan dunia luar sehingga tidak realistis. Pada usia kanak-kanak, anak belum memiliki superego. Jadi superego ini tumbuhnya belakangan. Nah, ketika anak berusia 5 atau 6 tahun, disinilah anak belajar dari orang tuanya, mana yang baik, mana yang buruk, inilah asal daripada superego. Lalu bagaimana jika tidak pernah diajarkan mana yang baik dan mana yang buruk? Maka superego ini tidak akan tumbuh dengan baik ya. Nah, jadi superego ini kita peroleh dari hasil interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita, ya, tentang mana yang baik, mana yang buruk, dari pendidikan yang kita peroleh, ya, dari pengasuhan yang benar, dan biasanya ini muncul, ya, ini mulai kelihatan di usia 5 atau 6 tahun. Maka kita dapat pahami bahwa anak-anak yang berusia balita, ya, 5 tahun ke bawah ini memang superegonya masih belum tumbuh dengan baik ya. Maka kalau kita melihat anak-anak merampas mainan anak lain ya, bukan berarti anak itu kita langsung label nakal dan sebagainya ya. Namun mereka melakukan seperti itu ya karena memang superegonya masih belum matang ya tumbuhnya. Nah, superego ini memiliki dua subsistem, ya, atau kita bisa mengingatnya dengan suara hati dan ego ideal. Jadi, suara hati ini menyatakan apa yang tidak boleh, atau apa dia melarang kita, gitu ya. Apa yang terlarang, gitu ya. Nah, ini dihasilkan dari pengalaman akan hukuman. Jadi, kalau anak tidak pernah dihukum karena suatu kesalahan, hukuman ini jangan dibayangkan hanya hukuman fisik ya. Banyak jenis kita bisa memberikan penguatan terhadap suatu perilaku atau melemahkan suatu perilaku ya. Tapi itu prinsipnya behaviorisme, kita tidak bicara itu di sini. Jadi ini tumbuh dari pengalaman ya.
Anak-anak tahu bahwa itu salah, itu nggak boleh dilakukan karena dia mendapatkan pengalaman belajar tentang itu. Nah, maka ketika anak belajar tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh di pengalaman yang dia alami dalam kehidupan, maka akan menumbuhkan yang namanya suara hati. Oke. Nah, lalu ada satu lagi yang bernama ideal ego. Ini menyatakan apa yang harus, apa yang semestinya kita lakukan. Kalau suara hati tadi apa yang nggak boleh. Kalau ini apa yang harusnya kita lakukan. Ini berkembang dari pengalaman akan penghargaan atau pujian, ya, atau apa ya, bukan kesepakatan. Orang tua setuju ya dengan apa yang kita lakukan. Orang tua mendukung. Nah, inilah ideal ego. Maka jelas sekali di sini, sekali lagi saya sampaikan bahwa super ego pada diri seseorang tumbuh berdasarkan pengasuhan yang dia dapatkan, pengalaman hidup yang dia dapatkan. Apakah mungkin super ego itu sangat tidak berfungsi atau bahkan sangat kecil pada orang yang sudah dewasa? Mungkin saja ya, ketika dia tidak mendapatkan pengalaman akan hukuman seperti tadi ya, dia tidak tahu bahwa itu salah, ya, tidak mengerti tentang apa itu salah dan apa itu benar. Nah, mungkin saja super ego menjadi sangat lemah ya. Nah, super ego ini terus mengawasi ego itu kita ya, terus mengawasi ego. Dia yang menjadi rambu-rambunya gitu ya, ini nggak boleh, itu yang harus dilakukan gitu. Dia terus mengawasi tindakan-tindakan kita, niat-niat kita, maka super ego inilah yang kemudian menghasilkan kecemasan. Kenapa orang merasa cemas? Salah satunya ya tadi, karena super egonya berfungsi. Rasa bersalah ya, adalah hasilnya ketika ego melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral. Rasa bersalah itu ya karena adanya fungsi dari hati nurani. Hati nurani bilang nggak boleh. Nah, maka akan muncul rasa bersalah ketika kita melakukan apa yang tidak diperbolehkan oleh hati nurani kita. Rasa rendah diri ini muncul ketika ego tidak mampu memenuhi standar kesempurnaan. Kita tidak percaya diri, ya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki ideal ego. Lalu kita menilai diri kita tidak mampu mencapai ideal ego tadi sehingga muncul rasa rendah diri. Nah, sayangnya di sini super ego itu berjuang terus-menerus secara membabi buta dan tidak memikirkan keadaan real seperti apa untuk menuju kesempurnaan. Jadi super ego ini berjuang terus mencapai kesempurnaan. Oke. Nah, bagi sebagian orang super ego tidak tumbuh setelah masa kanak-kanak tadi seperti yang Ibu bilang ya. Bagi sebagian orang lain super ego mendominasi. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ketika super ego mendominasi diri kita, jiwa kita, apakah ini baik? Apakah ini pertanda baik ketika kita melihat ilustrasinya seperti ini ya? Wah, ini malaikat ya, kebaikan-kebaikan. Nah, ketika ini dominan, apakah diri kita sehat secara psikologis? Kalau ini yang dominan, kita pasti sepakat ya. Kita pasti sepakat bahwa orang itu tidak sehat. Ketika id-nya yang dominan, id-nya yang membabi buta ya. Karena id ini dekat dengan tindakan-tindakan yang amoral. Kita sepakat dengan itu. Tapi ketika ditanya, jika ini yang mendominasi, apakah diri kita sehat secara psikologis? Oke, kita lihat gambar berikut ini ya. Ini hubungan id, ego, dan super ego dalam kepribadian. Nah, gambar yang pertama, yang hitam ini adalah id, yang abu-abu ini adalah ego, kemudian yang putih ini adalah super ego. Berarti yang mendominasi adalah id. Nah, pribadi seperti ini adalah pribadi pencari kesenangan. Pokoknya pengen seneng, nggak tahu apa yang terjadi di dunia luar, ya apa yang terjadi di kenyataan, realitanya seperti apa nggak peduli. Pokoknya ingin seneng, nggak mau susah. Nah ini ya, nah ini ketika kita seperti ini, apakah ini sehat? Tidak ya. Jadi orang-orang yang tidak mau susah, tidak mau menghadapi kesulitan, ya pengennya dapat apa yang diinginkan, ya maka jadilah kepribadiannya seperti itu.
Nah, kemudian bagaimana jika kita kepribadiannya yang mendominasi adalah superego? Nah, pribadi yang seperti ini karena dikuasai oleh superego, maka pribadi seperti ini dikuasai oleh rasa bersalah dan rendah diri. Contohnya apa? Misalnya superego kita terlalu mendominasi. Mungkin saja ya kehidupan kita ini jadi tidak fleksibel. Ya, misalnya kita tahu ini kasus obsesif kompulsif ya. Dia punya ideal ego bahwa tangannya harus bersih. Itu ideal ego. Tangan saya harus bersih. Nah, karena ideal ego tadi bekerja dengan membabi buta, maka dia tidak memikirkan realitas. Realitasnya adalah bahwa sekarang ini sedang kuliah, misalnya seperti itu. Nggak mungkin mencuci tangan. Tetapi superego nggak peduli ya, maka dia akan bolak-balik cuci tangan, yang nggak perlu situasinya apa, bolak-balik cuci tangan hanya untuk memenangkan obsesinya agar tangan bersih, ideal egonya agar tangannya bersih. Nah, ini penyakit psikologis yang mungkin muncul dengan kepribadian seperti ini adalah OCD ya, obsessive compulsive disorder. Kalau ini, nah, kalau pribadi pencari kesenangan ini mungkin nanti gangguan kepribadiannya ya bisa saja gangguan kepribadian narsistik ya atau bahkan antisosial ya. Oke, jadi yang sehat seperti apa? Ini yang sehat. Yang sehat adalah ego lah yang menjadi pemimpin. Karena ego yang paling logis, ego yang bisa menganalisa satu situasi tepat atau tidak tepat untuk kita berperilaku, maka dia yang harus menjadi pemimpin. Ya, nah inilah pribadi yang sehat. Jadi pribadi yang sehat adalah pribadi di mana ego ini mendominasi diri kita. Ya, ego bisa menundukkan id, bisa mengontrol id, dan ego juga bisa mengontrol superego. Misalnya si id ingin menguasai, ya ego bisa bilang, nggak tepat kamu untuk saya puaskan keinginanmu, kondisinya tidak bisa ya. Sama dengan superego juga begitu. Ketika superego ingin agar dia dipuaskan, ya, maka si ego ini mengatakan jangan, nggak cocok sekarang, nggak pas waktunya sekarang, karena yang melihat dunia ini. Jadi ibaratnya si id ini buta, ya, mereka bertiga berjalan beriringan, id buta, superego buta, tapi dua orang buta ini punya keinginan yang berlawanan. Maka superego kalau kekuatannya lebih kecil daripada id atau superego, maka dia akan kalah ya, padahal dialah yang melihat dunia, dia yang punya mata gitu ya, maka dialah yang menjadi pemimpin. Dia yang tahu ini jalannya berlubang, oh ini jurang, jangan. Nah, sementara si id dan superego kan nggak melihat kenyataan di lapangan. Itu hanya ilustrasi saja. Nah, kita masuk ke dinamika kepribadian ya. Nah, kepribadian itu kita menjadi seperti apa begitu ya. Maka ini akan bisa dibahas dari 3 hal ini. Kita tahu ya dorongan yang ada pada diri kita ini ada 2 kata Sigmund Freud, dorongan seks dan dorongan agresi. Ini kita sebut sebagai id tadi ya. Nah, tujuannya untuk kesenangan yang tidak terbatas, ya, bisa dalam banyak bentuk ya dorongan ini, bisa juga dalam bentuk narsistik ya. Nah, kemudian ini pada remaja. Kalau pada bayi ya, ini juga bisa terjadi dalam bentuk seperti narsisme, cinta, sadisme, masokisme. Ya, ini dorongan kehidupan gitu ya. Kemudian, nah ini dorongan agresi. Ya. Dorongan agresi ini juga ada pada setiap manusia. Ya. Dorongan ini mengambil bentuk untuk apa? Merusak gitu ya, melakukan destruksi atau merusak, mengembalikan organisme pada atau mengembalikan makhluk hidup pada kematian, mengembalikan manusia pada kematian. Arahnya adalah menghancurkan. Contoh-contoh perilakunya itu adalah menggosip,
ya, sarkasme, merendahkan, atau humor yang sifatnya agresif, menikmati penderitaan orang lain. Nah, dorongan-dorongan ini kemudian ini it ya, akan ketika dia ingin dipuaskan, maka ada super ego yang tidak menerima ya bahwa it ini ingin dipuaskan. Dia akan menentangnya karena apa-apa yang akan dilakukan it itu melanggar daripada ideal ego. Ya, maka ketika ini bertentangan muncullah kecemasan. Kondisi yang tidak menyenangkan bersifat emosional ya. Ini yang disebut dengan kecemasan ya. Ketika tidak sesuai antara apa yang diinginkan it dengan apa yang diinginkan oleh superego, maka muncullah kecemasan. Hanya ego yang dapat mendeteksi, merasakan setiap jenis kecemasan. Ya, jadi ego ini cemas karena dia ngerasa salah ya, sudah membiarkan it untuk menang. Ya, it hanya dapat merasakan kecemasan neurotik, superego hanya dapat merasakan kecemasan moral. Kalau kecemasan neurotik ini adalah kecemasan yang muncul akibat it tidak dipuaskan oleh ego. Kalau kecemasan yang terkait dengan moral ini adalah ketika ego tidak memuaskan apa keinginan dari superego. Ego dapat merasakan kecemasan neurotik ketika ego tergantung pada it. Sedangkan ketika ego tergantung pada superego, maka ego dapat merasakan kecemasan moralitas. Ya. Ego juga dapat merasakan kecemasan realitas. Jadi kecemasan itu bisa kita bagi menjadi 3 ya. Ada kecemasan neurotik, kecemasan akibat dari dorongan-dorongan it yang ingin keluar, namun tidak dipuaskan oleh ego, muncul kecemasan neurotik. Kemudian kecemasan moralitas ini terkait dengan superego, dan ada kecemasan realitas. Yang kecemasan yang kalau kita bisa bilang ya sehat ya. Kalau kita cemas dengan suatu hal yang berbahaya ya tentu saja itu memang bisa diterima ya ketika muncul rasa cemas itu. Kecemasan neurotik ini kekhawatiran mengenai bahaya yang tidak diketahui. Perasaan ini berada dalam ego, tapi berakar dari impuls it. Misalnya, seorang mengalami kecemasan neurotik atas kehadiran guru atau majikan karena selama masa kanak-kanak mereka mengalami perasaan ini pada orang tuanya. Jadi ibaratnya itu guru ya atau bosnya atau majikannya itu dia asosiasikan dengan orang tuanya yang mungkin terlalu otoriter ya, sehingga jadi selama masa kanak-kanak dia mengalami perasaan ini, kemudian ini diasosiasikan sama ya dengan apa yang dirasakan saat ini, maka muncul kecemasan neurotik. Artinya hal-hal yang ada di alam bawah sadarnya itu muncul kembali dengan stimulasi yang ada saat ini. Sedangkan kecemasan moralitas ini berasal dari konflik antara ego dan superego. Ego bilang jangan, superego bilang iya gitu ya. Tapi ego melarang begitu ya, maka ego akan mengalami cemas tadi. Cemas karena gagal merawat orang tua yang lansia begitu ya. Nah, inilah kecemasan superego. Kecemasan realistis ini sangat dekat kaitannya dengan rasa takut. Perasaan tidak menyenangkan karena ada satu bahaya yang real. Misalnya cemas ketika berkendara di lalu lintas yang padat. Nah, ini kecemasan yang wajar. Kecemasan realistis ini berbeda dari rasa takut karena rasa takut tidak perlu melibatkan suatu objek yang spesifik yang menakutkan. Biasanya kecemasan ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, apa sih fungsi kecemasan? Ya, kecemasan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ego, ya, supaya ego itu punya sinyal-sinyal ya. Ini sinyal-sinyalnya ada yang nggak bagus nih, maka kecemasan ini ya fungsinya mengingatkan ego bahwa ada yang tidak beres. Ya. Kecemasan juga menjadi mekanisme mengatur diri karena akan membangkitkan represi.
untuk mereduksi rasa sakit ya. Maka akan muncul suatu mekanisme ketika terjadi cemas, muncul suatu mekanisme untuk mempertahankan ego agar ego tidak merasa sakit. Nah, jadi intinya kecemasan ini ya tadi sebagai sinyal untuk melindungi daripada ego. Maka ketika ego kita mengalami kecemasan, maka secara otomatis itu akan muncul mekanisme pertahanan ego atau pertahanan diri. Nah, mekanisme pertahanan ego ini adalah hal yang normal ya, yang digunakan secara universal. Namun ketika dia menjadi ekstrim ya, mengarah pada perilaku kompulsif, repetitif, dan neurotik, inilah yang kemudian menjadi permasalahan psikologis. Nah, mekanisme pertahanan diri ini bisa dalam bentuk represi, pembentukan reaksi, pengalihan, fiksasi. Nah, ini kalian pasti sudah belajar di mata kuliah psikologi umum ya. Ini represi ya. Mekanisme pertahanan diri yang paling dasar. Apa itu repress ya? Repress itu artinya menekan, memaksa agar perasaan-perasaan yang mengancam ego itu kembali ke alam bawah sadar. Misalnya muncul perasaan marah yang berasal dari id atau perasaan ingin membalaskan sesuatu yang muncul dari id, kemudian ego nggak terima ya. Ego merasa terancam dengan hadirnya id tadi. Lalu ditekanlah ke alam bawah sadar oleh ego. Kemudian contohnya ini ya. Contohnya misalnya disamarkan jadi ini pribadi yang ditaklukkan misalnya disamarkan dalam bentuk simptom fisik ya. Jadi misalkan kita memiliki suatu kelemahan tertentu lalu disamarkan dengan sesuatu yang lain ya. Misalnya tadi perasaan tidak berdaya dari seorang lelaki itu bisa menjadi disamarkan dalam bentuk fisik yaitu munculnya impotensi gitu ya. Atau bisa jadi karena rasa bersalah seksual, mungkin karena pernah berselingkuh ya, lalu si ego nggak terima, ego merasa bahwa itu salah begitu ya, maka muncul kecemasan dari ego, kemudian itu ditekan ke alam bawah sadar, tapi akan muncul ya dalam bentuk impotensi ya, berdampak pada fisik seorang. Atau bisa saja mimpi buruk begitu ya, itu karena terlalu banyak yang kita repress, maka dia akan muncul jadi mimpi buruk atau keselip lidah gitu ya, slip of the tongue dan sebagainya. Kemudian pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi ini impuls yang kita tekan ke alam bawah sadar tadi disamarkan dalam bentuk lain supaya ego kita tidak cemas. Misalnya seorang ibu ini benci kepada seorang anak benci kepada ibunya, tapi disamarkan dalam bentuk cinta. Jadi sebenarnya dia benci, tapi untuk menutupi rasa benci, karena benci itu kan dari id ya. Nah, ego tidak terima, id itu muncul sehingga dia diubah supaya bisa diterima, diubah bentuk menjadi cinta. Padahal cintanya itu berasal dari kebencian. Nah, muncullah cinta yang tidak asli ya. Cinta yang berlebihan ya, karena berasal dari kebencian. Atau cinta yang hanya sekedar di permukaan saja ya. Displacement. Displacement ya. Nah, ini juga misalnya kita memiliki rasa marah dengan seseorang, tapi kita tahu bahwa marah dengan orang tersebut itu tidak boleh begitu ya, tidak sesuai dengan norma. Sehingga ego kita menjadi cemas ya, terganggu ego kita. Lalu ego kita membuat suatu mekanisme yaitu mengalihkan marah kita tadi dengan seorang yang kalau kita marah dengan orang itu kelihatannya tidak pas begitu ya. Misalnya marah dengan teman sekamar, itu kita alihkan menjadi marah dengan adik kita misalnya begitu ya, atau orang-orang yang kita anggap bisa menerima kita apa adanya.
Nah, biasanya kalau ada masalah di sekolah, di kantor, ya, itu dilampiaskan ke rumah. Nah, itu adalah salah satu bentuk displacement, karena ego kita merasa cemas, ya, sehingga supaya keadaan kembali aman, maka ego kita melakukan mekanisme pertahanan diri. Kemudian fiksasi. Nah, fiksasi ini jadi tidak berkembang begitu ya. Misal ya, suatu proses perkembangan kan harusnya berjalan, tapi kan ada suatu hal ya, ego kemudian merasa cemas ya. Misalnya fiksasi oral dalam bentuk merokok ya, makan atau bicara berlebihan. Ya, proses perkembangan yang terlalu banyak membangkitkan kecemasan ketika akan naik ke tahap perkembangan berikutnya bisa menciptakan fiksasi, yaitu ego bertahan di kondisi stagnan. Karena ego merasa tidak aman untuk naik ke posisi berikutnya ya, sehingga dia stagnan di sana. Nah ini, misalnya di fase oral ya, maka kalau dia stagnan di fase oral muncul perilaku merokok. Atau fiksasi anal, ya, misalnya merasa tidak aman ya untuk naik ke perkembangan berikutnya, dia akan bertahan di sana. Nah, ini perilaku yang akan muncul adalah terobsesi pada keteraturan. Kalau regresi, mundur ke belakang. Misalnya anak yang disapih ya, ASI itu minta dot ketika adiknya lahir. Dia merasa stres ya. Nah, kalau kita stres, kita sering kembali ke seperti anak-anak. Itu supaya apa? Melindungi ego, supaya ego tidak mengalami tekanan yang berat ya. Ini cara-cara ego melindungi dirinya. Bisa juga proyeksi ya. Mengatakan orang lain membenci dirinya, padahal dirinya sendirilah yang membenci orang tersebut. Ya, jadi seperti mengalihkan ya, kita yang benci, tapi kita sebut orang lain yang benci. Kenapa demikian? Agar ego kita merasa aman. Ego kita nggak mau terganggu karena itu tidak sesuai, gitu ya. Nah, kalau introyeksi ini mengambil ya dari orang lain, dianggapnya itu sebagai dirinya. Misalnya dia menganggap dia merasa tidak cantik ya. Kemudian dia akan mengikuti gaya-gaya artis, dia kemudian mengintroyeksikan gaya hidup artis ke dalam dirinya untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, kalau sublimasi ini mengubah bentuk energi ya. Jadi misalnya energi marah ya, pengen marah ke orang, tapi kalau marah ke orang kayaknya nggak tepat. Sehingga dia memilih untuk memahat ya, patung atau latihan bertinju dan sebagainya supaya energi yang negatif tadi ya berubah ya, bisa disalurkan dengan jalan yang lebih dapat diterima ya oleh aturan-aturan atau norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Nah, apakah mekanisme pertahanan diri ini normal? Nah, ya, jadi dia menjadi normal ketika itu tidak digunakan terus-menerus. Ya, kalau tidak terkendali. Ya. Jadi dia akan menjadi normal ketika mekanisme pertahanan diri ini kita gunakan sesekali saja. Boleh sih kita gunakan sesekali, tapi tidak menjadi suatu solusi ketika kita ada masalah langsung proyeksi, langsung regresi gitu ya. Dan juga tidak boleh monoton dengan satu mekanisme pertahanan diri. Nah, begitu. Ini nanti akan berbeda dengan teori yang lain, yang seperti teori Adler. Nanti Adler itu juga ada mekanisme pertahanan diri, tapi nanti konsepnya sedikit berbeda. Nah, ini tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Mungkin sudah tahu ya, ada fase oral, anal, falik gitu ya. Nah, ini saya yakin semua sudah belajar, nanti boleh dibaca lagi. Lalu ada kompleks Oedipus ya. Ini nanti juga boleh dibaca sendiri. Saya yakin sudah dipelajari di psikologi kepribadian, psikologi umum 1, maaf, psikologi umum 1 ya. Ini tentang anak laki-laki yang bersaing dengan ayahnya untuk mencintai ibunya, gitu ya.
Nah, dia merasa ayahnya sebagai saingan. Kalau ini Oedipus kompleks pada perempuan, anak perempuan merasa bahwa ibunya adalah saingan karena dia ingin mencintai ayahnya. Nah, ini teorinya agak sedikit gimana gitu ya, untuk dijelaskan silakan dibaca sendiri saja ya. Nah, itu kompleks Oedipus atau Oedipus kompleks ini terjadi di fase falik ya. Nah, kemudian ada fase latensi ya dan fase genital, lalu masa dewasa ini perkembangan psikoseksual menjadi lebih matang di masa dewasa. Kalau ini kan kepuasannya di alat genital, ini kepuasannya di falik ya. Oke, nah ini di anal ya. Ini wilayah genital. Kemudian latensi ini yang laten, tidak terlihat energinya. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasinya. Aplikasi teori ini ya, ini bisa untuk terapi. Terapinya tujuannya adalah mengungkap memori tersembunyi lewat asosiasi bebas. Jadi ada dua terapi yang sangat penting dari teori Sigmund Freud. Yang pertama asosiasi bebas, yang kedua analisis mimpi. Nah, intinya kita itu menggali alam bawah sadar seorang ketika memberikan terapi, ya, dengan cara asosiasi bebas. Nah, ini adalah tempat prakteknya Sigmund Freud di masa dia hidup ya. Jadi kliennya diminta berbaring di sini. Oke. Lalu psikolognya duduk di sini, ini ada kursi ya. Pasien diminta menceritakan secara verbal setiap pikiran yang melintas di benaknya. Gak peduli apakah pikirannya itu relevan atau tidak relevan dengan masalahnya, gak peduli. Pokoknya ceritain aja semuanya gitu. Tujuannya adalah supaya ya psikolog ini bisa memahami alam bawah sadarnya, memasuki alam bawah sadar klien. Begitu. Kemudian kalau sudah kita pahami alam bawah sadarnya, maka si pasien juga memahami isi alam bawah sadarnya, dan situlah terjadi nanti keseimbangan psikologisnya kembali, begitu ya. Nah, kalau transferensi ini adalah bagaimana pasien merasakan suatu terhadap analis seperti yang sebelumnya ia rasakan pada orang tuanya. Misalnya dia menganggap terapis itu atau analis ya, analis atau terapis itu memiliki kemiripan ya, atau bukan kemiripan, dia merasakan bahwa itu adalah ibunya atau itu adalah ayahnya. Nah, ini namanya transference ya. Oke. Jadi makanya menjadi seorang psikoterapis atau psikoanalis ya, kita juga mesti bisa menempatkan diri kita bahwa ini adalah sesi terapi, ini bukan yang sebenarnya, karena nggak boleh terjadi kontra transference atau counter transference ya, ketika klien kita merasakan nyaman dengan kita ya, seolah-olah kita adalah sosok yang dia butuhkan, yang mungkin dia tidak mendapatkan itu dalam dunia nyata ya. Misalnya dia menganggap kita adalah sosok ibunya ya, kemudian nah kita tidak boleh kemudian menganggap memberikan respon balik gitu. Jadinya terjadi counter transferensi, ini bisa terjadi jatuh cinta dalam proses konseling atau psikoterapi ya, atau layanan psikologis. Nah, kemudian ada analisis mimpi ya. Nah, ini analisis mimpi intinya adalah menginterpretasikan mimpi-mimpi dari klien atau pasien kita. Ya, untuk kita memahami apa sih isi alam bawah sadarnya, apa yang ada di dalam alam bawah sadarnya melalui mimpi-mimpi. Karena Freud yakin bahwa mimpi itu sebenarnya adalah alam bawah sadar kita, materi dari alam bawah sadar yang ingin masuk ke alam sadar. Oke, selip-selip juga begitu ya. Nah, itu saja mungkin. Nah, ini ada sedikit kritik terhadap Freud. Freud dianggap tidak memahami perempuan ya. Jadi
teorinya ini terlalu maskulin, nanti makanya muncul teori psikoanalisa yang lebih feminin ya, nanti ada teori dari Karen Harney, kemudian Melanie Klein ya yang lebih feminin ya. Oke, itu. Nah, nanti di dalam forum diskusi ada kasus ya. Nanti silakan dibaca kasusnya. Kemudian dianalisis berdasarkan teori Sigmund Freud yang tadi dilakukan analisis ya. Seperti apa misalnya id, ego, superego dari orang yang kita analisis kepribadiannya. Kemudian apakah si orang dalam kasus tersebut itu sehat atau tidak sehat secara kepribadian. Nanti kita akan ceritakan yang ini, bagian ini ya, dia letaknya di mana. Lalu dinamikanya kita bisa ceritakan dari sini. Bagaimana id ya, kemudian id-nya itu mendorong daripada ego, kemudian ego juga nanti terkait dengan superego ya. Intinya dari tiga ini saling dorong ingin keluar, ingin diakui oleh ego. Ya, maka muncul kecemasan dan bagaimana nanti mekanisme pertahanan diri dari tokoh yang ada dalam kasus yang sudah diberikan di ilmu. Oke, begitu saja penjelasan mengenai teori psikoanalisa. Nah, setelah kita mendapatkan penjelasan dari teori psikoanalisa, mungkin sudah bisa dijawab ya pertanyaan ini. Sebutkan 3 tingkat kehidupan mental. Kita bisa jawab. Apa jawabannya? Ya, kesadaran, prasadar, kemudian bawah sadar. 3 pembagian jiwa, id, ego, superego. Mekanisme pertahanan diri, tadi kita ada mendengar istilah represi, sublimasi, proyeksi, ya, dan sebagainya. Kemudian tahap-tahap perkembangan psikoseksual, ya, tadi sudah ada juga kita bahas, ya, oral, anal, ya, kemudian falik, ya, kemudian ada fase laten, ya. Kemudian kepribadian sehat. Nah, kita juga sudah belajar tadi kalau yang sehat adalah di mana ego itu mendominasi, sedangkan id dan superego itu dia harus lebih kecil energinya dibandingkan dengan si ego. Ya. Kemudian teknik yang digunakan dalam psikoterapi. Tadi kita sudah belajar ada 2 teknik yang penting yaitu asosiasi bebas dan analisis mimpi. Oke, kalau kita sudah bisa menjawab semua pertanyaan pre-test ini berarti kita sedikit banyaknya sudah memahami teori kepribadian psikoanalisa. Nah, tugas berikutnya ya adalah selain dari membahas kasus tadi di forum diskusi, coba di analisis dirinya sendiri. Apakah diri kita sudah sehat secara kepribadian atau belum? Dan kalau belum sehat, nah itu cirinya apa? Apakah superego kita terlalu mendominasi atau ego kita atau si id itu yang mendominasi sehingga ego menjadi lemah atau bentuknya seperti apa? Nah, bagaimana mekanisme pertahanan diri yang sering kita gunakan ya? Nah, ini bisa juga dijadikan bahan untuk kita mengevaluasi diri kita sendiri. Oke, demikian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.